Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, memberikan kita rezeki, memberikan kita kemudahan dalam berbagai urusan, serta juga alhamdulillah pada maghrib yang berbahagia ini amat sangat beristimewa sekali kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah di awal waktu. Kita bermohon kepada Allah agar salat fardu 5 waktu kita kerjakan secara berjamaah di setiap harinya, 5 waktu sehari semalam, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kepada Rasulullah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadir rahimakumullah, agama Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hablum minallah saja, hubungan dengan Allah semata, namun agama Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang dianggap atau yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa aspek yang terkait apa saja hubungan kita yang harus kita laksanakan, yang harus kita sambungkan terhadap sesama manusia yang juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber daripada Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hadir rahimakumullah, bahwa kalau kita itu dengan saudara kita yang muslim itu ada kewajiban yang harus kita laksanakan kepada mereka. Persaudaraan yang paling besar itu adalah persaudaraan dalam Islam. Innamal ukhuwah fil Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Maka di awal-awal Islam, persaudaraan Islam ini lebih tinggi ketimbang daripada hubungan nasab keturunan. Hubungan melebihi hubungan daripada faktor perkawinan. Kalau kita melihat hadir rahimakumullah dalam hadis ini, apa saja kewajiban kita terhadap muslim. Yang dikatakan muslim siapa saja yang telah mengucap 2 kalimat syahadat, dia itu sudah beragama Islam, maka dia saudara kita. Akhir-akhir ini persaudaraan kita dengan sesama muslim itu sudah mulai renggang, sudah mulai retak, sudah mulai berkurang. Di awal-awal Islam itu sangat luar biasa bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum muslimin yang mereka berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, meninggalkan semua daripada harta benda mereka, rumah mereka, usaha-usaha mereka, lalu mereka itu berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sana disambut dengan kaum Ansar yang dimana mereka itu adalah orang-orang telah masuk Islam, ada dari kalangan orang-orang Yahudi. Hadir rahimakumullah, Rasul mempersaudarakan antara kedua mereka tersebut. Ada yang Rasulullah itu persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini orang miskin yang dulu dia kaya, seorang pedagang, berhijrah ke kota Madinah, maka dia menjadi miskin. Sa'ad bin Rabi' itu orang yang paling kaya luar biasa di kota Madinah. Maka Rasul pertemukan mereka berdua. Apa kata Rasul kepada Sa'ad? Apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf? Aku bagi hartaku ini kepadamu menjadi 2. Separuh untukku dan separuh lagi untukmu, katanya. Subhanallah. Katakan dia punya kebun itu punya kebun kurma ada 5 hektar. Ya, dibagi 2 untuk saudaranya
Abdurrahman bin Auf itu 2,5 hektar, untuk dia tinggal 2,5 hektar. Kira-kira kita yang hari ini berdampingan dengan saudara kita yang muslim, ada rela yang berbagi seperti ini enggak, hadirin rahimakumullah? Jangankan itu, kalau orang di kampung, ya, dia itu punya sawah, ketika mencangkol ataupun membajak sawah itu, yang saudaranya enggak hadir, maka dia luaskan pembatang sawah itu, gara-gara ingin mengambil harta itu. Kalau dia punya tanah dengan tetangganya yang berdampingan, maka dia luaskan tanahnya. Ini hadirin rahimakumullah bukanlah yang menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bersaudara dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada inti hadis tadi, ada 5 kewajiban kita. Saya enggak sampaikan semua, hanya 3 saja malam ini. Pertama, apa kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya? Itu kata Rasul apa? Raddus salam. Engkau menjawab salamnya. Kalau ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Ini budaya salam ini, hadirin rahimakumullah. Kadang kita di Aceh ini enggak membudaya. Padahal kita di Aceh 100% Islam. Itu kalau jumpa dengan dia, kalau enggak kenal tetap assalamualaikum, ramah kita. Dia jawab waalaikumsalam. Itu bagus. Kadang kita enggak saling tegur dengan salam nih. Salam ini kalimat tegur sapa. Kami pernah tinggal di Arab. Itu di Arab itu kalau seandainya jumpa di jalan, siapa aja assalamualaikum, assalamualaikum. Jumpa di kereta api atau dijumpa dalam orang naik bus gitu ya. Kita kan saya mau naik bus. Di depan bus itu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dijawab oleh orang yang di dalam sana, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Coba kita naik L300. Di depan pintu udah kita mulai dengan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka orang di dalam itu siap-siapkan dompet. Pikirnya kita mau minta sedekah, padahal kita sudah mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ini harus kita budayakan. Pulang kita ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, salam kepada keluarga. Kadang kalau kita buka pintu itu bukan dengan assalamualaikum, dengan kaki kita banting, maka tidak mendapatkan keberkahan, hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mengucapkan salam itu, menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada orang sudah ucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka kita jawab dengan waalaikumsalam. Kalau kita sering mengucapkan kalimat ini, tidak ada permusuhan. Kita dengan tetangga itu saling tegur sapa. Kadang kita, karena kita benci dengan dia, ya, dia ketika dia mengucapkan assalamualaikum, kita pun enggak menjawab salamnya. Ataupun menjawab, tapi enggak ikhlas, waalaikumsalam, seperti itu enggak dapat pahala. Nah, disebutkan dalam hadis, orang yang menjawab salam itu, kalau dia jawab sempurna dapat dia 30. Misalnya dia ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu 30 kebaikan. Kalau sekadar waalaikumsalam saja 10. Kalau warahmatullahi itu 20, wabarakatuh 30. Jadi ini kalau kita menjawab salam sempurna, 30 pahala yang kita dapatkan. Ini yang pertama, hadirin rahimakumullah. Yang kedua apa? U'iyadatul marid. Mengunjungi orang sakit. Ini luar biasa. Ini kebiasaan dalam agama Islam. Menyona sakit tetangga, yang tajak pada tetangganya, tak kunjungi. Ya, tetangga itu enggak dia lihat bawaan kita. Ya, enggak dia nilai. Menyotami amplop, tami amplop pada tetangganya, naik kalon amplopnya. Puisi yang kalon atau amplop yang kalon. Enggak juga seperti itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu menyenangkan dia. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau ada tetangga yang sakit, Nabi mengunjungi. Bahkan ada orang Yahudi yang menyakiti Nabi, sakit didengar oleh Nabi, maka Nabi datang ke rumahnya dan membawa berbagai macam jenis buah-buahan termasuk kurma. Masuk Islam orang itu. Kadang kita dengar orang sakit, enggak mau kita datang ke rumahnya, enggak mau kita datang ke rumah sakit. Bahkan pahala mengunjungi orang sakit itu disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Panjang cerita hadis itu, bahwa pahalanya ringkasnya apa?
Orang yang mengunjungi orang sakit itu sama seperti dia mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya? Hadisnya itu Rasul menyebutkan di mana hadis kursi Allah berfirman, apa kata Allah? Alam ta'udni fi maradi. Kenapa kamu tidak kunjungi aku ketika aku sakit? Maka pun Rasul itu heran, kapan kamu sakit wahai Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau datang kepada saudaramu yang sakit itu, maka kamu telah mengunjungi aku, katanya. Subhanallah. Jadi kalau kita datang ke orang yang sakit, kita kunjungi dia, itu sama kita mengunjungi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita budayakan. Jamun kan di kampung-kampung, nyan munyo naurung takit tidur berkampung, nyan nabi hawa kampung jak kenal. Pergi semua itu orang-orang kampung itu untuk mengunjungi orang sakit. Sekarang udah agak terkikis sedikit. Menyertanya sakit dalam keluarganya, tanya mentang uruh keluarganya, yang lain anak perubunde jamunnya. Ya, udah sibuk dengan harta-harta mereka. Ini yang kedua, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Wattiba'ul janaiz. Kalau ada orang Islam itu yang meninggal dunia, maka kamu iringilah jenazahnya. Kamu ikut serta mengantarkannya ke kuburan. Nah ini hadirin rahimakumullah, kadang ada saudara kita sakit, meninggal dunia, di pagi-pagi kita mendengarkan kita mau pergi kerja, kita nggak mau peduli, kakulah ya aja. Nah ini nggak boleh. Di mana kita hadirin rahimakumullah, kalau ada orang meninggal dunia kita harus ikut serta. Ini kewajiban kita. Mengiringi jenazah itu bukan berarti nanti aja saya tunggu dia pas mau diantar ke kuburan, enggak. Dari awal kita ikuti. Kalau enggak ada orang yang memandikan, kita ikut memandikan. Enggak ada orang yang mengkafankan, kita ikut yang mengkafankan, walaupun itu fardu kifayah. Nah, hadirin rahimakumullah, orang yang bersaudara itu, maka ketika dia mengantarkan jasad saudaranya ke kuburan, ini juga sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping itu sebagai sebuah kewajiban. Dan ini harus kita galakkan. Makanya hidup ini gak usah pusing-pusing. Jangan pusing nanti kita berpikir, ya Allah, untuk kalau saya meninggal dunia, siapa yang urus saya? Dalam Islam, siapa yang mengurus jenazah itu? Siapa? Orang Islam itu sendiri. Itu di luar negeri, Pak. Ibu, mati itu ditakuti oleh orang bukan karena matinya, tapi takut keluarga yang mati itu akan berutang. Sebab mengurus jenazah di orang-orang yang di luar sana di Amerika itu, katakan orang-orang kafir itu bayar. Sebelum dikuburkan disemayamkan 3 hari di tempat rumah ibadah mereka, itu bayar. Pakai jas, dijaskan, didasikan. Tanya Bapak Ibu rahimakumullah, hantum tasuk baju jasnya. Ini waktu meninggal dunia itu baju jasnya. Muhailom, nada silom, nai patulom. Bayangkan, mayit pakai sepatu. Tapi dalam Islam, mati itu murah. Kalau laki-laki dikafankan dengan 3 helai kain kafan, hanya kain kafan berapalah semeter kain kafan itu, paling 15.000. Ya, kalau perempuan dikafankan dengan 5 helai kain kafan. Siapa yang mengerjakan semuanya ini? Adalah saudara-saudara kita yang Islam, yang Muslim ini. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin nanti diurus oleh saudara kita yang Muslim yang lainnya, jangan lupa kalau kita mendengar berita duka cita yang dimana dia itu saudara kita se-Islam, satu agama, maka kita ikut mengikuti prosesi tajhis mayat dia dan ikut mengantarkannya ke kuburan. Banyak hikmah-hikmah lain yang didapatkan di situ. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, 3 hal ini terkait dengan hubungan kita secara sosial kepada saudara kita se-Islam atau seagama Islam. Yaitu pertama adalah kita menjawab salam yang mereka ucapkan, yang kedua mengunjungi bila mereka sakit, yang ketiga ikut serta dalam prosesi tajhis mayat mereka sampai menguburkan mereka ke kuburan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.